Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Semoga Ananda Soleh dan Soleha selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar IPS bersama Bu Dini. Nah, untuk kelas 7, sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian ruang, interaksi antar ruang, letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang peta. Nah, kenapa kita harus bahas tentang peta? Karena untuk melihat letak geografis, letak geologis, dan letak astronomis harus menggunakan peta seperti itu. Nah, sebelum itu kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk melihat letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis, kita harus menggunakan peta. Apa sih peta? Nah, peta adalah gambaran bentuk muka bumi yang ditulis atau yang digambar di dalam bidang datar. Nah, peta berbeda dengan globe. Kalau peta itu ditulis di dalam bidang datar, di dalam bidang 2 dimensi. Sementara globe itu dibuat di bidang 3 dimensi atau yang berbentuk bola dunia seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materi IPS-nya melalui buku IPS Pegangan Antum ya. Yuk silakan diambil bukunya terlebih dahulu. Oke, silakan buka buku IPS-nya di halaman 9. Nah, kita akan belajar peta dan manfaat peta. Nah, seperti yang katakan tadi bahwa peta adalah gambaran bentuk muka bumi yang digambar dalam bidang datar atau digambar pada bidang 2 dimensi. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu peta, kita harus tahu dulu jenis-jenis peta itu apa saja. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan skalanya. Nah, peta berdasarkan skalanya itu dibagi atas 4 jenis peta. Yang pertama adalah peta kadaster atau peta yang berukuran sangat besar. Nah, peta yang berukuran sangat besar ini skalanya 1:5000. Untuk peta yang kedua jenisnya adalah peta skala besar. Peta skala besar adalah peta yang berskala lebih dari 1:5000. Jadi kisaran 1:5000 sampai 1:250.000. Seperti itu. Nah, untuk peta yang ketiga itu namanya peta skala sedang. Nah, skala sedang ini kisaran skalanya yaitu 1:250.000 sampai 1:500.000. Dan yang terakhir, peta skala kecil adalah peta yang skalanya 500.000 sampai 1 juta. Nah, jadi kalau untuk skala ini semakin besar nominal atau angka skalanya, maka petanya itu semakin kecil. Maksudnya adalah semakin besar skala maka informasi yang diberikan akan semakin sedikit. Seperti itu. Tidak detail seperti itu. Nah, yang kedua itu peta berdasarkan isinya. Ada peta umum dan peta khusus. Kalau peta umum itu menggambarkan keadaan umum suatu daerah. Misalnya ada namanya peta topografi, ada peta chorografi dan peta dunia. Nah, ini menggambarkan wilayah secara umum seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu peta khusus atau peta tematik. Nah, biasanya peta khusus atau peta tematik ini dia menggambarkan suatu tema yang khusus seperti itu, satu tema. Misalnya nih, ada peta iklim, berarti peta yang hanya menggambarkan iklim saja. Ada peta vegetasi yang hanya menggambarkan vegetasi saja. Dan ada peta curah hujan yang hanya menggambarkan curah hujannya saja. Jadi dia per tema atau per judul atau apa yang akan kita petakan itu yang judul petanya, misalnya seperti itu. Misalnya mau memetakan curah hujan, berarti namanya peta curah hujan, berisi tentang curah hujan di berbagai wilayah seperti itu. Yang ketiga, peta berdasarkan objek yang dipetakan. Ada peta statis dan ada peta dinamis. Kalau peta statis ini informasinya itu jarang berubah atau bersifat tetap nih. Bersifat tetap atau jarang berubah. Misalnya nih, peta jenis tanah, peta administrasi, peta geologi, itu informasinya bersifat tetap atau jarang berubah. Nah, sedangkan peta dinamis itu adalah peta yang informasinya berubah-ubah.
Contohnya, peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta tata guna lahan, itu setiap tahun bisa saja berubah tergantung masyarakat yang menghuni daerah tersebut. Seperti itu. Yang keempat, itu peta berdasarkan maksud dan tujuan. Nah, ini hampir sama dengan peta tematik tadi. Nah, yang pertama itu ada peta geologi yang menggambarkan keadaan geologi, peta iklim, peta yang menggambarkan keadaan iklim, peta perhubungan yang menggambarkan jalur-jalur perhubungan, dan peta kadaster yang menggambarkan peta-peta tanah pada sertifikat tanah. Ada juga peta tanah yang menggambarkan jenis tanah serta peta pariwisata, yaitu yang memuat objek wisata pada suatu daerah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh peta. Tuh, peta wisata Indonesia berdasarkan minat di tahun 2017. Nah, isinya adalah wisata-wisata, misalnya yang warna coklat, ini berarti wisata religi, yang merah wisata keluarga, yang kuning wisata budaya, dan hijau wisata alam, seperti itu. Berarti dia khusus memaparkan informasi tentang wisata saja, seperti itu. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis petanya, kita harus tahu unsur-unsur petanya. Nah, unsur peta ini ada 9. Nah, yang dimaksud unsur peta adalah segala sesuatu yang ada di dalam peta. Nah, yang pertama, unsur peta ini adalah peta tersebut harus memiliki judul. Yang dinamakan peta harus memiliki judul. Yang kedua, harus memiliki skala. Skala ini ada 2, ada skala angka dan skala garis atau skala batang. Kalau skala angka itu hanya ditulis seperti ini, 1/200.000. Nah, sedangkan skala angka itu ditulis seperti ini, bentuknya seperti ini. Seperti itu. Yang ketiga, penunjuk arah atau orientasi. Ini sama seperti mata angin. Di dalam peta atau peta yang ada di dalam atlas antum, pasti ada mata anginnya. Yang keempat, itu ada namanya simbol peta atau lambang peta. Nah, simbol peta ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik itu bentuknya seperti ini. Ini simbol titik. Biasanya menunjukkan lokasi atau menunjukkan keterangan wilayah. Nih, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, itu namanya simbol titik. Ini juga ada danau, ada gunung, ada sungai, ada bandara, ada pelabuhan laut. Itu termasuk dalam simbol titik. Yang kedua, ada simbol garis. Ini biasanya menunjukkan jalan atau menunjukkan objek tertentu. Nih, misalnya nih, batas provinsi, simbol garisnya seperti garis putus-putus. Jalan negara itu simbolnya garis tebal. Jalan raya itu simbolnya garis tipis. Rel kereta api itu seperti tangga. Itu namanya simbol garis. Nah, yang ketiga itu simbol luas. Simbol luas ini biasanya menunjukkan suatu luasan. Seperti danau, rawa, sawah, formasi batuan, itu digambarkan oleh simbol luas. Ini bentuknya, contohnya seperti ini. Nah, kita masuk ke simbol warna. Nah, simbol warna ini biasanya menunjukkan ketinggian di suatu daerah. Nih, misalnya ada warna coklat, ada warna biru muda, ada biru tua. Itu menunjukkan kedalaman dan ketinggian suatu daerah. Seperti itu. Biasanya digunakan pada wilayah perairan. Nah, unsur peta yang selanjutnya adalah garis astronomis. Nah, ini garis astronomis ini adalah garis lintang dan garis bujut. Menunjukkan angka derajat, menit, dan detik tanpa membuat garis lintang dan garis bujur. Nah, jadi garis astronomis ini menunjukkan berapa derajat dia, berapa derajat bujurnya, berapa derajat lintangnya, seperti itu. Yang keenam ini lettering. Lettering ini merupakan pengangkaan dan pemberian tulisan pada peta. Nah, misalnya nih, ibu kota. Tidak mungkin hanya simbol saja yang kita gambarkan, pasti ada tulisannya seperti itu. Itu menunjukkan lebih pada keterangan daerah tersebut, keterangan petanya. Yang ketujuh adalah legenda. Legenda ini adalah gabungan dari semua simbol yang ada di dalam peta. Yang kedelapan, sumber peta dan tahun pembuatan peta. Misalnya sumber petanya dari mana, seperti itu. Yang kesembilan, insert. Ini insert nih peta kecil yang biasanya ada di sudut peta. Ini contoh peta Sulawesi. Ini namanya lettering. Tuh, tulisan-tulisan yang ada di peta yang itu namanya lettering.
Oke, sekian belajar IPS hari ini. Semoga menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.